Halo guys, kita di sini ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kita mengenai video pelanggaran lalu lintas. Kita mulai dari perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Raka Dio dan gue di sini sebagai kameramen. Kita coba buat kenalan sama yang lain. Ayo. Dan di sini ada abang yang pertama nih, abang tampan, kekar. Bang, namanya siapa ya bang? Halo, nama gue Ramadhani, gue juga anggota dari kelompok 5. Dan kita coba buat pindah ke abang yang satu ini. Bang, bisa kenalin diri kalian gak? Langsung aja udah. Halo, kenalin nama gue Bayu Setiawan dari kelompok 5. Hobi gue main bola. Halo, nama gue Rivaldi Rizkyta Junior, gue sipit banget. Nah, ini baru nih. Nama gue Marcelo Gabriel Parmahan. Gue di sini sebagai aktor ya. Nggak dibayar nggak apa-apa dah. Yang penting nilainya A ya Pak. Nah, ada yang terakhir nih. Ya, Abang yang suka manjat-manjatin ini. Ayo bang. Nih, nama gua Agis. Nah, panjangnya Agis. Gua di sini yang paling tampan, paling cool. Hobi gua main bola sih paling. Asal jangan mainin cewek ya. Ya udah. Dadah. Itu gak apa-apa kayak gitu, Cok. Jadi terus kayak gitu. Itu aja perkenalannya. Kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Kenapa bang? Ntar dulu bang. Kenapa sih? Lu mau kemana bang? Kok naik motor gak pakai helm sih? Ya orang gue mau ke supermarket depan, deket. Ya bukan itu bang. Mau dekat atau enggak, lu kan naik motor nih. Kalau naik motor itu ada aturannya. Salah satunya itu pakai helm. Mau lu keluar jaraknya dekat atau jauh itu harus pakai helm bang. Nah, sekarang gua tanya, lu kenapa gak pakai helm? Ya lah bang, gue kan akam sudah biasa begini. Mau lu siapa sih ngatur-ngatur? Ya udah sekarang gue nggak bawa helm nih. Lu maunya gimana? Ya udah nih, gua mau ngasih lu helm nih. Tapi gua bisa sulap. Jago nggak? Nih bang, itu sekarang gua kasih helm buat lo. Lo harus pakai ya. Mau sejauh apapun, mau sedekat apapun lo pergi. Kalau misalkan lo naik motor, lo harus pakai helm. Gua ngasih tahu gini bukan karena gua so tahu atau so paham, karena gua peduli sama lo. Gua gak mau lo kenapa-kenapa kalau di jalan. Yang namanya kecelakaan itu gak pernah ada yang tahu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita menyesal nantinya. Oke? Oh gitu ya bang ya. Ya sorry dah bang, gue udah nyolot bang. Gue pakai nih bang. Thank you bang ya. Duluan. Ya udah, hati-hati ya bang ya. Yo, thank you bang. Nah, dari video tersebut itu adalah salah satu contoh orang yang tidak menaati aturan berlalu lintas, yaitu tidak memakai helm. Kalian tahu gak sih kalau misalkan helm itu memiliki peran yang sangat penting atau fungsi yang sangat penting untuk melindungi bagian kepala kita saat sedang mengendarai bermotor. Manfaatnya itu adalah mengurangi resiko cedera jika terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan saat kita sedang berkendara motor. Wajar jika kita pengendara motor tidak memakai helm saat mengemudi mendapatkan teguran dan dikenakan denda tilang oleh Satlantas atau oleh polisi. Pasalnya, penggunaan helm memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keselamatan saat berkendara. Dan denda tilang tidak memakai helm itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Besaran denda tilang untuk jenis pelanggaran tidak menggunakan helm sebagaimana dilansir dari laman Pusiknas Polri adalah kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 291 ayat 1 yang berbunyi, setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Begitu bunyinya. Helm ini sangat penting untuk kita berkendara dan
helm itu tidak boleh asal memilih, karena ada standar-standarnya nih guys. Yang biasa kita tahu ini yang SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ada beberapa syarat helm yang baik menurut Badan Standarisasi Nasional, yaitu harus memenuhi 3 ketentuan, yang diantaranya itu adalah helm yang harus terbuat dari bahan yang memiliki kekuatan tinggi dan bukan logam. Selain itu, helm juga harus mampu bertahan dalam kondisi suhu ekstrim antara 0 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius selama minimal 4 jam tanpa mengalami perubahan. Helm tersebut juga harus tahan terhadap radiasi ultraviolet dan tidak akan terpengaruh oleh bensin, minyak, sabun air, deterjen, dan pembersih lainnya. Bahan tambahan yang digunakan dalam helm harus memiliki sifat tahan terhadap pelapukan, tahan air, dan tidak akan terpengaruh oleh perubahan suhu. Bagian helm yang langsung berkontak dengan tubuh dilarang terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit kulit. Selain itu, bahan tersebut juga harus tetap mempertahankan kekuatan dalam menghadapi benturan dan tidak akan mengalami beban fisik akibat kontak langsung dengan keringat, minyak, dan lemak dari pengguna helm. Apa? Lo kalau lagi ngendarin motor jangan terlalu sering main HP, bahaya tuh Ram. Oke. Gua simpen ya. Dan ada beberapa cara untuk menghindari agar kita tidak bermain ponsel saat berkendara. Yang pertama adalah mematikan dan meletakkan ponsel di tempat yang aman, seperti di tas, di jok, di dashboard mobil. Yang intinya itu tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh kita. Yang kedua, tetap fokus pada perjalanan. Ketika sedang mengemudi, sudah pasti kita memberikan fokus penuh pada perjalanan dan lingkungan sekitar. Jangan biarkan penggunaan ponsel mengalihkan perhatian kalian dari jalan. Penting untuk selalu mengamati lalu lintas, isyarat lalu lintas, dan mengendarai kendaraan dengan hati-hati. Dan yang terakhir, berbagi peran dengan penumpang. Jika Anda membutuhkan bantuan dengan ponsel saat berkendara, kalian bisa meminta tolong terlebih dahulu kepada penumpang. Meminta penumpang untuk menjawab panggilan dan mengoperasikan ponsel dapat membantu kalian tetap fokus mengemudi. Ingat bahwa keselamatan kalian itu dan penumpang adalah prioritas utama di jalanan. Pelan-pelan dong! Pelan-pelan woi! Ugal-ugalan adalah perilaku pengemudi yang tidak wajar dan membahayakan keselamatan jiwa dan barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ugal-ugalan adalah berarti bertingkah laku yang tidak senonoh, kurang ajar, dan nakal. Sudah jelas ugal-ugalan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain ketika di jalanan. Orang yang ugal-ugalan atau mengebut di atas batas kecepatan normal dapat dikenai hukuman sanksi, yaitu sesuai dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau kendaraan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Oi guys, Apaan? ikut gue yuk. Mau kemana? Ngantuk gua. Cari makan bakso ke depan. Dah. Kenapa guys? Lu bawa surat-surat gak? Lu kan tahu nih motor bodong. Gimana sih lu? Ya nggak apa-apa ke depan doang.
Enggak, Con. Nanti kalau ada polisi gimana? Santai, om gue polisi juga. Lah, bapak gue presiden. Lah, bapak gue polwan. Nah, ada nasib. Jangan, Co. Jangan begitu. Udah lah, nggak apa-apa, Gis. Gas aja ya. Ya udah. Halo, saya Ramadhani dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Dr. Indra Yuda Koswara SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai surat-surat yang harus dibawa ketika kita berkendara di jalan. Hingga saat ini, tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi. Walaupun sejak 2010, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 sudah efektif diberlakukan, akan tetapi masih banyak para pengendara yang tidak memahami serta tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang harus ditaati dan dicermati oleh setiap pengendara. Bagi Anda yang sudah bisa mengemudi roda 2, 4 atau lebih, ada baiknya memiliki surat-surat resmi dan kelengkapan berkendara sesuai peraturan. Karena bila tidak sesuai aturan yang berlaku, ada sanksi pidana dan denda yang dikenakan kepada para pelanggarnya. Dokumen pertama yang harus dimiliki setiap pengendara adalah surat izin mengemudi atau SIM. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah menurut pasal 281. Ditambahkan dalam pasal 288 ayat 2, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000. Lalu jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor Anda sudah dibawa. Jika Anda tidak membawanya, sanksi kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Itu menurut pasal 288 ayat 1. Kemudian, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak senilai Rp500.000. Sekian pemaparan materi mengenai surat-surat yang harus dibawa ketika kita berkendara di jalan. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya ketika berkendara di jalan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Peraturan lalu lintas wajib untuk dipatuhi. Menggunakan kendaraan roda 2 di bawah umur sangatlah berbahaya, ditambah dengan tidak menggunakan helm dan dibonceng tidak. Hal tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan pasal 281 dan pasal 29
Mari